Dan dalam PON nanti ia akan muncul pada acara penutupannya yang rencananya akan dihadiri Presiden Abdurrahman Wahid. Ini tentu saja sangat menggairahkan bagi Deddy Corbuzier. Jadi kita akan mencoba sedemikian rupa membuat Bapak Presiden nanti yang bermain sulap. Kalau ini terlaksana tentu sangat luar biasa. Bayangkan, seorang presiden diajak main sulap. Eh, Kolaborasi dulu dengan Pak Gus Durnya sendiri, apakah beliau bersedia atau tidak. Karena untuk bertemu juga dengan beliau. Halo, apa kabar? Kabar-kabar di depan Anda saat ini bersama saya Herawati sampai 4:30 nanti. Pemirsa, asal tahu saja, tak ada kabar dan tak kami kabar-kabari. Dan inilah kabar pertama yang layak Anda simak tentang Guru Soekarno Putra dan Deddy Corbuzier yang akan ambil bagian dalam acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional tanggal 19 Juni nanti di Surabaya. Tampak antara lain Deddy Corbuzier, Guru Soekarno Putra, Chrisye, dan Edo Kondologit yang akan ambil bagian dalam acara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-15 di Surabaya tanggal 19 hingga 30 Juni nanti. Guru Soekarno Putra dan artis-artis lainnya yang masih banyak lagi akan tampil dalam acara pembukaannya. Ini yang kedua kalinya, karena yang pertama itu, kalau ini buat pembukaan kan di tahun 2000 ini, pada tahun 81 kami berperan serta dalam acara penutupan PON. Dalam PON di Surabaya nanti, guru bersama anak buahnya akan tampil kurang lebih 30 menit di hadapan kakaknya sendiri, Wakil Presiden Megawati, yang rencananya akan membuka pesta olahraga nasional tersebut. Ya terdiri dari lagu-lagu dan tarian gitu. Karena ini di Jawa Timur ya, hawa-hawanya tuh jadi condong cenderung ke Jawa Timuran gitu. Ada sekitar 200-an pemain yang akan dilibatkannya dalam acara tersebut, yang antara lain menampilkan tarian tradisional Gandrung Banyuwangi yang terkenal itu. Yang bisa disebut karya terbaru secara keseluruhan itu adalah kemasannya itu sendiri. Walaupun di dalamnya ada misal beberapa lagu lama, tapi dengan cara mengemas yang berbeda gitu, itu satu. Tapi di dalamnya pun juga misalnya ada juga lagu-lagu yang baru. Ya apa ya, mungkin saya membawakan satu tarian yang dengan menggunakan becak gitu, temanya tarian becak gitu. Terus ya nanti aja lah nonton gimana. Dan seperti biasa, guru akan tetap di belakang panggung sebagai sutradara. Dari dulu ia memang tidak suka ditonton. Nggak tahu kalau suatu saat berubah ya, tapi sampai sekarang lebih seneng. Misalnya saya punya juga cita-cita ingin bisa bikin film gitu. Tapi ketika bikin film, saya nggak ingin jadi bintang filmnya atau aktor filmnya gitu, tapi saya ingin jadi sutradara atau produser. Ini sangat berbeda dengan Deddy Corbuzier yang pesulap itu. Pekerjaannya justru tampil untuk ditonton orang. Dan dalam PON nanti ia akan muncul pada acara penutupannya yang rencananya akan dihadiri Presiden Abdurrahman Wahid. Ini tentu saja sangat menggairahkan bagi Deddy Corbuzier. Jadi kita akan mencoba sedemikian rupa membuat Bapak Presiden nanti yang bermain sulap. Kalau ini terlaksana tentu sangat luar biasa. Bayangkan, seorang presiden diajak main sulap. Eh, Kolaborasi dulu dengan Pak Gus Durnya sendiri, apakah beliau bersedia atau tidak. Karena untuk bertemu juga dengan beliau itu kan sekarang susah sekali gitu loh. Deddy Corbuzier selama ini menyebut dirinya seorang mentalis, yakni seorang penghibur yang bekerja dengan mengandalkan kontak pikiran dengan orang lain. Dalam proses itu terjadi kontak yang sangat pelik antara pikiran dan perasaannya dengan orang yang menjadi sasarannya. Itulah yang nanti kira-kira akan terjadi antara dirinya dengan Gus Dur. Mungkin lebih ke indera keenam. Jadi lebih ke telepati, interaktif. Jadi maksudnya saya akan membuat interaktif antara Bapak Presiden dengan penonton atau dengan pemain olahragawan yang ada di sana. Nah itu tuh yang lagi terus karena kan waktu itu juga ini konsepnya baru dirubah kemarin. Saya taunya penutupan itu dengan Ibu Megawati, lalu dirubah sekarang ternyata dengan Bapak Gus Dur. Jadi ya konsep dirubah total gitu. Konsep dirubah total. Semoga keinginan Deddy Corbuzier ini menjadi kenyataan. Jutaan rakyat Indonesia akan melihat presidennya main sulap. Karena kan kita tahu mungkin Pak Gus Dur itu lebih ke seniman ya, lebih ke seniman sekali. Waktu itu aja bisa nonton ketoprak humor bareng-bareng gitu kan, kenapa ini nggak mau gitu, harusnya kan pastinya bisa gitu. Saya rasa Pak Gus Dur pasti orangnya terbuka sekali dan this is entertain gitu, saya rasa beliau pasti akan melakukan.
Semoga sore ini ada pembantu Gus Dur yang nonton Kabar Kabari dan mengatakan kepada beliau bahwa Deddy Corbuzier ingin sekali mengajaknya main sulap. Pak Gus Dur, saya mau ngajak Pak Gus Dur main nih, gitu. Bersedia apa enggak? Gitu. Tapi saya rasa sih kayaknya mau ya. Pemirsa, semoga Anda masih ingat dengan Selomita, seorang penyanyi yang pernah ditayangkan Kabar Kabari pertengahan Desember tahun lalu. Shelomita, seperti sudah diperkenalkan pada Kabar Kabari tayangan pertengahan Desember tahun lalu, Shelomita adalah putri artis Marini dengan musisi Didi Haju yang pada akhir tahun 60-an hingga awal 70-an adalah personel band The Steps. Dan kini, darah musik itu menurun pada Shelomita. Suara yang sedikit berat dan sedikit serak ini berbeda sekali dengan suara Marini ibunya yang bulat dan jernih. Memang saya anak seorang artis yang sangat terkenal yang namanya Marini, Suryo Sumarno. Jadi saya sendiri mengagumi dia gitu. Saya sendiri mengagumi dia dan saya mengakui bahwa dia tuh artis yang saya nggak tahu kenapa ya, saya ke pelosok kota manapun di Indonesia itu semua orang masih manggil Marini Marini. Padahal umurnya saya tahu itu mungkin 18 tahun, 19 tahun. Dia udah nggak pernah keluar 17 tahun. Segitu besar nama dia gitu. Saya juga sampai sekarang kagum. Kayak minggu lalu saya baru ke Solo, kita beli bahan-bahan gitu ke toko-toko pasar masih orang Marini. Tahu dia dari mana sih, bingung, udah nggak pernah ngeluarin kaset, udah nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Jadi emang udah kenyataan bahwa mama tuh populer, saya sebagai anaknya orang tahu oh kamu anaknya Marini. Udah biasa banget Shelomita itu anaknya Marini gitu. Jadi saya nggak apa-apa sama sekali dan saya malah bersyukur alhamdulillah emang benar fasilitas agak mudah didapat. Tapi Shelomita akan sebal kalau dikatakan ia baru bisa menyelesaikan album pertamanya karena pengaruh nama besar ibunya. Soal proses rekaman segala macam tuh nggak ada hubungannya sama mama. Mama malah surprise pas dengar saya bilang mas saya mau rekaman. Selama rekaman dia nggak pernah datang, sekalinya dia datang pas saya rekaman itu saya sesak napas, nggak bisa nyanyi. Nervous ternyata dan dia langsung pulang. Jadi dia benar-benar nggak ikut campur dia makanya soal nyanyi. Tapi Shelomita juga tidak bisa menampik kemungkinan bahwa ia punya kesempatan untuk menyanyi di mana-mana dan bahkan belum lama ini menyelesaikan album pertamanya, semua itu karena ada singgungan dengan nama besar Marini ibunya. Kenyataannya memang saya sepertinya mendompleng, sepertinya gitu. Jadi emang orang kalau ngelihat saya mungkin ngelihat mama deh gitu, mama muda. Udah nggak bisa diapa-apain, udah kenyataan hidup, saya lahir dari dia. Terus emang mungkin saya juga dapat bakat dari dia. Jadi emang udah kenyataannya begitu dan saya nggak apa-apa gitu. Sama sekali nggak keberatan, malah bersyukur gitu. Ya gitu aja. Sejak masa sekolah pun, Shelomita sudah merasakan pengaruh keterkenalan mamanya. Juga dalam pergaulan, ia mudah sekali diterima di mana-mana. Orang tua temen deh udah pasti nerima saya dengan senang hati, mungkin karena mereka ngefans sama ibu saya gitu. Jadi kayaknya udah ngelihat saya anak kemarin nih, oh boleh lo main sama anak gue gitu. Kayaknya gitu. Terus kayak gitu-gitu ya, kayak di sekolah gitu. Guru-guru semua seneng gitu. Kayaknya ada mau ya mungkin guru-guru yang bukan ada maunya, maksudnya guru-guru tuh kayaknya Mita gitu, seneng-seneng dengan harapan kapan mama datang gitu. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Kemudian secara alamiah, Shelomita tumbuh menjadi penyanyi seperti mamanya. Tapi kalau untuk soal nyanyi, rekaman, terus terang mama nggak pernah ngajarin saya apapun dalam soal nyanyi, dalam teknik ya maksudnya teknik gitu. Tapi dari saya lahir, dari saya melek mungkin, dari saya mungkin bisa dengar, saya udah dengernya tuh suaranya mama, ngeliat tuh cara mama nyanyi. Jadi menurut banyak pendapat orang, ekspresi saya, penghayatan saya terhadap nyanyi itu katanya mamah banget. Tapi seorang Marini tentu tidak bisa diam saja ketika putrinya membuat album pertamanya. Ku sangka masih banyak bunga berwarna, ternyata oh, rasa kagumku yang terbawa. Sebagai penyanyi yang sangat berpengalaman, Marini tahu anaknya ini masih berbuat salah di sana-sini. Maka, cerewetlah sang ibu. Suara kamu mana? Suara kamu gak kedengeran gitu. Terutama tuh itu banget yang di concern sama dia. Ini balancingnya kurang gitu. Jadi iya mah ini baru pertama kali ini masih mentah.
Jadi itu banget gitu yang diperhatiin. Berikut ini kabar pendek dari kekaguman Andre Hehanussa kepada almarhum Chris Kaihatu. Chris Kaihatu, ia adalah penyanyi, penata musik dan juga pencipta lagu yang meninggal dunia tahun 91 karena penyakit jantung.